Oke baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore buat kalian yang nonton kapan aja dan di mana aja. Nah, di sini saya sendiri yang sebagai bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Jadi di sini kami ingin membahas tentang pengaruh seberapa jauh dan seberapa berpengaruhnya adanya COVID-19 ini menyebabkan apa dan terjadi apa. Nah, di sini saya ditemani oleh teman saya sendiri. Oke, kenalin dulu. Halo semuanya. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haris Sinaga. Saya juga sama berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Eh, Nama saya Immanuel. Bisa dipanggil Noel. Ya saya sebagai mahasiswa juga di Universitas Teknologi Yogyakarta. Itu aja. Ya, nah di sini kami sebagai mahasiswa ingin membahas atau memberikan suara kami terhadap pandemi ini yang sudah sangat tentunya udah mendunia banget ya. Iya. Apalagi di Indonesia ini berpengaruh banget karena sudah mempengaruhi tentang turunnya ekonomi, turunnya di sistem pembelajaran di kuliah, di sekolah, bahkan dimanapun jadi agak lebih ini sih ya, jadi belajar di rumah gitu ya. Nah, yang pertama, bagaimana tanggapan kamu nih? Tanggapan kamu terhadap datangnya COVID-19 ini atau menyebarnya di Indonesia pertama kali? Ekspresi gimana? Reaksi. Ya, reaksinya. Yang pertama sih kaget ya, apalagi dilihat dari orang-orang yang pada panik semua, jadi kayak karena berita itu jadi semua orang masyarakat itu panik, termasuk salah satunya yang kita tahu Pak Jokowi ya. Sebenarnya aku tahu beliau pasti agak panik gitu, tapi dia berusaha untuk menutup itu tuh dengan memberikan ketenangan kepada warga-warganya. Berarti lebih ke supaya warganya atau masyarakatnya tidak terlalu panik dan Iya. nggak kaget dan tapi tetap harus waspada ya. Jadi dia memberikan kayak imbauan untuk ya jangan terlalu menanggapinya dengan panik gitu supaya Iya. tetap tenang. Oke. Ya, bahkan itu kan kita kan masih di Jogja ya. Ya. Itu kan kejadiannya masih di Jakarta dan infeksinya masih kena 2 orang yang reaktif. Tapi yang lucunya itu dari Sabang sampai Merauke paniknya luar biasa. Ya itu yang membuat saya juga mikir, aduh kenapa ya itu. Nah, seling beberapa waktu penyebaran virus itu kan jadi semakin cepat nih. Semakin cepat menyebar ke beberapa kota ini bahkan hampir seluruh Indonesia. Nah, maka pemerintah mengambil langkah cepat atau tindakan cepat dengan cara membuat peraturan atau aturan untuk bagi para pelajar nih untuk melakukan kegiatan belajar apapun itu untuk belajar di rumah. Gimana kalau menurut kamu nih? Kayak belajar di rumah atau kuliah daring atau belajar online tuh pendapat kamu gimana? Menurut pengalaman saya selaku mahasiswa yang sudah ikut dalam kegiatan proses belajar mengajar dalam bentuk daring, dalam jaringan, ada baik buruknya sih. Kalau misalnya dilihat dari baiknya, mungkin waktunya yang lebih fleksibel dan kita itu punya pendukungnya. Misalnya kita punya kegiatan lain tapi dalam lingkup yang masih dalam rumah gitu, itu kita bisa sambilan gitu sih. Terus yang kedua, ini yang saya lihat dari pengalaman saya, beberapa mahasiswa yang belum mengerti bagaimana menggunakan platform yang mendukung proses belajar mengajar jadi mengerti. Jadi sambilan kita kuliah membahas tentang kejuruan kita juga belajar gimana sih menggunakan platform sebagai pendukung proses belajar mengajar. Begitu pula sama pengajarnya gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari sisi negatifnya, ya proses belajar mengajar itu memang membutuhkan waktu dan tempat. Tapi menurut beberapa bidang lebih menekankan pada pembelajaran yang pada praktisi. Contohnya kayak praktikum yang kita tahu, misalnya kayak lab kimia, biologi, atau enggak kayak seperti yang kita tahu kalau misalnya di tempat saya itu ada akuntansi gitu ya. Kalau akuntansi kita sih bisa menggunakan platform yang mendukung bagian keuangan. Namun untuk memberikan instruksi
ada baiknya kalau misalnya kita tuh lebih ke ada petunjuk langsung dari pengajar kita gitu. Jadi menurut saya kalau kuliah daring itu ada baik buruknya. Berarti bisa disimpulkan diadakannya kuliah daring ini kita bisa dapat belajar bahwa teknologi sudah semakin luas dan beberapa ada fitur-fitur yang kita belum mengerti. Nah, di situ kita dapat belajar lebih dalam lagi tentang beberapa platform itu ya. Dan kekurangannya itu ya pasti semua orang beranggapan bahwa kekurangannya itu adalah ketika kita mau praktek langsung dalam pembelajaran atau kita prakteknya tidak kesulitan dalam penggunaan media daring ini ya. Oke. Dan sejauh ini ceritain dulu dong sedang ngapain dan lagi apa selama kuliah ini. Kebetulan ini tahun terakhir saya, semester terakhir saya untuk jenjang pendidikan saya. Nah, saya lagi nyusun skripsi, nyusun tugas akhir gitulah. Jadi karena saya nyusun ini, jadi saya agak relax saya sih sebenarnya. Jadi kayak yang biasanya kita dengan paper, sekarang kita udah nggak pakai kertas. Jadi sambilan kita ngerjakan ini kan, kita tuh nggak perlu lagi ngeprint, hemat biaya, hemat pohon, hemat kertas gitu ya. Jadi kayak lebih ramah lingkungan sih. Ya gitu ya sih, lebih nyusun. Nah, ini kan pasti teman-teman pada belum semuanya tahu kalau seorang yang lagi menjalani skripsi itu gimana sih caranya, maksudnya ataukah langsung datang ke sana atau kita mengirim sesuatu atau apa gitu ke dosen. Dan kalau lagi konsultasi ke dosen itu gimana sih, coba kasih tahu. Mungkin dari yang apa yang saya lakukan ya. Mungkin kalau dari saya itu ya sama seperti yang lain teman-teman yang pernah nyusun tugas akhir sebelumnya. Ya pada palingan minta data secara online. Ya tapi kelemahannya juga ada, kita tuh nggak bisa kontak langsung sama pihak yang memberikan pihak yang berwenang terhadap tempat kita magang gitu. Tapi kalau misalnya dari yang ini selama saya bimbingan itu, biasanya kita kan bimbingan online. Biasanya kan kita bimbingan secara tetap langsung, interaksi langsung, ini gimana. Nah, kalau di online itu saya sih lebih lebih enak aja. Jadi waktunya nggak mepet-mepet gitu, harus nungguin, nggak repot gitu ya. Kayak yang tahun-tahun sebelumnya kan kayak repot, harus nunggu dosen, harus janji jam berapa. Dan itu kan agak susah juga ya. Tapi karena online ini saya jadi lebih efektif aja sih. Kayak apa yang harus dipersiapkan jadi lebih enak aja gitu. Berarti tingkat kesulitannya itu, jadi maksudnya kesibukan dan kesulitan itu sedikit lah ya. Iya, jadi kayak kurangin. lebih fleksibel ke dosennya langsung, walaupun nggak perlu tatap muka, jadi bisa kontak melalui WhatsApp mungkin atau email mungkin ya. Iya. Nah, kita tadi sudah nanya soal perkuliahan dari teman saya nih. Kita tanya dulu tentang apa sih kebijakan kampus yang sudah diberikan kepada mahasiswa, atau kebijakan apa yang sudah apakah itu udah baik atau gimana. Tapi ya semoga aja itu baik untuk mahasiswa. Iya, mungkin. Kalau saya sih yang saya perhatiin, kampus itu kayak lebih ikut terhadap peraturan Kementerian Pendidikan atau Kementerian pemerintahan daerah lah khususnya. Nah, ini kita kan dalam masuk ke era new normal ya. Maksudnya kayak kita tuh beralih dari karantina, ya nggak sih? Iya. Boleh sebenarnya new normal pelan. Jadi kita tuh kan lagi masuk di era new normal. Iya benar. Nah, transisi dari yang kita PSBB itu ya, itu yang kalau saya mungkin dalam menekankan adanya regulasi dari pemerintah. Jadi beberapa lembaga pendidikan khususnya seperti yang saya tempati sekarang seperti Universitas Teknologi Yogyakarta, mereka lebih mengikuti setiap peraturan sih supaya agar gimana ya, kan ini yang sebelumnya kan kita ada isu tuh yang kita yang masalah demonstrasi terhadap yang ada yang kayak APD itu, terus alat kesehatan, dan maksudnya kampus itu kurang aja sebelumnya gitu ya, kurang aja dalam menanggapi keseriusan tentang pandemi corona. Nah, yang saya lihat kebijakan kampus sebelumnya kurang, tapi untuk saat ini kampus berdasarkan surat edaran mereka
lebih ini sih, lebih menunggu kapan tanggal baiknya proses belajar mengajar itu bisa dilaksanakan dengan baik. Eh, ada sisi negatifnya juga sih menurut saya. Misalnya kayak upacara yudisium buat teman-teman yang sebelumnya udah sidang itu jadi terundur. Nah, Oh iya. iya kan. Kalau dalam kuliah kan yang ditunggu-tunggu wisudanya kan, Ya. upacara wisudanya, orang tua datang gitu. Nah, kan kalau misalnya karena kebijakan ini yang diundur-undur, jadi kayak kurang aja sih. Maksudnya kayak kita nggak dapet apa esensi dari upacara kewisudaan itu. Ya mungkin nanti di bulan-bulan selanjutnya kalau misalnya situasi udah aman. Tapi kan itu esensinya jadi lama jadi dapat jadi kayak PHP gitu. Iya, Tapi kan karena mungkin itu ada maksudnya gitu kan, pemerintah, maksudnya universitas kita yang lagi nunggu kebijakan dari pemerintah, dan pemerintah juga lagi baca situasi untuk kapan tanggal baiknya bisa semua beraktivitas seperti semula gitu ya sih. Jadi intinya sekarang universitas kita itu sudah mengikuti protokol dari pemerintahan. Jadi kayak menunggu baiknya itu masuk atau enggaknya, atau menentukan tanggal bagusnya, atau bisa disimpulkan alangkah lebih baiknya ketika COVID-19 ini sudah mulai hilang, baru kita bisa masuk mulai pembelajaran secara normal lagi. Nah, sebelumnya kan ada nih PSBB nih. Menurut tanggapan kamu gimana nih PSBB? Mungkin ya, berdasarkan pandangan saya, kalau PSBB itu kan apa sih, yang jaga jarak sosial skala besar gitu ya. Skala besar. Itu aku sebenarnya udah kepikiran sih, itu bakalan menimbulkan beberapa isu, contohnya kayak yang mempengaruhi bidang perekonomian. Terus kita bakalan dan itu lama kelamaan kan juga nggak baik gitu ya. Tapi kan ada beberapa juga yang ngedukung karena sudah tahu gimana sih, maksudnya apa sih baiknya kita ngapain PSBB ini, kita ngeberlakukan PSBB ini. Dan ada juga sih pihak-pihak yang malahan ngenentang gitu, maksudnya kayak ini corona cuma konspirasi gitu, Enteng lah, entengnya itu ini apaan sih atau dibuat-buat sih. iya gitu. Jadi kayak ada beberapa pihak aja sih yang kayak cari pembelaan atau pembenaran, aku nggak tahu sih itu gimana maksudnya. Tapi kan kalau misalnya dilakukan PSBB, mungkin konsepnya PSBB itu maksudnya baik, tapi cuman agak, menurut saya konsepnya kurang apa aja sih, efektif aja, efisien aja sih, gimana prosesnya. Terus terlalu mempengaruhi, mungkin kalau misalnya pemerintah, mungkin ini bukan menjelaskan pemerintah, cuman kalau pemerintah bisa lebih tanggap aja sih, gimana sih kita memperlakukan PSBB tapi tidak terlalu mempengaruhi bidang perekonomian dan bidang-bidang yang lainnya. Contohnya kayak di Jogja ya, itu kan maksudnya pendapatan utamanya di Jogja itu kan pariwisata. Nah itu maksudnya gimana sih cara pemerintah lebih tanggap aja kita memperlakukan PSBB tapi tanpa terlalu mempengaruhi tingkat bidang ekonominya, kayak pariwisatanya gitu. Iya. Itu aja sih. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kami. Bila ada kesalahan atau kesalahan bicara atau gimana, di sini kami hanya ingin berdiskusi aja, ingin memberitahukan kami sedang ini hasil suara kami tentang corona. Dan terima kasih buat Noel. Sama-sama. Nah ini satu kata buat corona. Satu kata ya. Kalau aku dari aku, dihapuskan. Corona jangan kalah sama corona itu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. See you next time and God bless you.